Selamat malam. Recording in Om progress. Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita akan mengikuti kegiatan di sesi yang kelima, sesi yang terakhir, di mana awalnya dijadwalkan sebagai narasumber adalah 4 kepala dinas pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan KLU. Dan kemudian ada perubahan, saat ini akan diawali dengan pemaparan dari Direktorat Akses Pembiayaan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghemat waktu, maka kami mohon kehadiran dari para narasumber, yaitu Ibu Indria Aldilah. Kami mohon berkenan. Kemudian Bapak Haji Muhammad Fajar Taufik SHMED. Kami mohon perkenannya untuk bisa bergabung. Oke, baik, terima kasih. Yang berikutnya Bapak Haji Lenda Jayadi SEMM. Kami mohon berkenan untuk menempati posisi yang telah disiapkan. Belum hadir. Yang berikutnya kami mohon Bapak Iswan Rahmadi MM. Kami mohon untuk berkenan mengisi kursi yang sudah disediakan. Yang terakhir kami mohon Ibu Dende Dewi Tresni Budi Astiti SEMM. Kami mohon, beliau adalah Kepala Dinas Kabupaten Lombok Utara. Kami mohon kesediaannya Ibu untuk menempati posisi yang sudah disiapkan. Kami persilakan Ibu di sebelah sini. Okay. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah kita bisa memulai acara ini? Baik, mohon untuk dimaklumi, kami akan mengatur waktu acara pada sesi terakhir. Mohon Pak Kadis Lombok Barat, mohon berkenan untuk mengisi posisi kursi yang sudah disediakan. Monggo Pak. Baik Bapak Ibu, untuk maklum, waktu yang disiapkan untuk pertemuan pada sesi yang kelima ini adalah 1 jam. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20, sehingga nanti kita akan menyelesaikan paparan masing-masing dari Direktorat Akses Pembiayaan 20 menit, kemudian masing-masing Kepala Dinas 10 menit, jadi kali 4, 40 jadi 60 menit. Persis 1 jam. Setelah 1 jam berakhir, kita akan memberi kesempatan 15 menit yang diizinkan oleh panitia untuk melakukan tanya jawab. Kita sepakat Bapak Ibu? Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan memperpanjang informasi lebih jauh tentang narasumber, karena Bapak Ibu juga sudah memiliki rundown acaranya. Yang penting adalah bahwa kesempatan pertama kami akan berikan kesempatan kepada Ibu Indria Aldilah dari Direktorat Akses Pembiayaan.
Jabatan beliau adalah penata tingkat 1, Direktorat Akses Pembiayaan dengan materi yaitu program pembiayaan dalam mendukung desa wisata. Kami beri kesempatan 20 menit saja. Ya, Silakan terima Ibu. kasih. Terima kasih kesempatannya Bapak Moderator. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada Direktorat Akses Pembiayaan. Terima kasih Ibu Butet dan jajaran. Mohon izin menyampaikan permintaan maaf, Bapak Direktur kami berhalangan hadir karena dari waktu yang sama ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Izin Bapak, saya buka dengan pantun. Mohon cakepnya. Ke Mandalika di kala senja. Segera pulang, takut kemalaman. Paparan saya cukup singkat saja, karena peserta sudah mulai kelelahan. Baik, masih semangat ya Bapak Ibu sekalian. Ya, izin saya turun. Di sini saja mungkin ya. Ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian, dalam Biennial Tourism Forum 2023 ini saya izin menyampaikan program-program yang telah dilaksanakan Direktorat Akses Pembiayaan dalam mendukung pembiayaan untuk desa wisata. Next. Motivasi kita adalah quotes dari Mas Menteri ya. Pariwisata berkelas dunia untuk Indonesia bangkit. World Class Tourism membuka ruang untuk berkarya, memastikan 4,4 juta lapangan kerja tercipta, dan kami masih terus percaya bangkitnya ekonomi dimulai dari desa. Nah, dari semangat inilah Direktorat Akses Pembiayaan mengemban amanah untuk mengembangkan desa wisata secara terintegrasi dari stakeholder, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan. Next. Berikut adalah skema pembiayaan sektor parekraf. Di sini kita sumber pembiayaan dibagi menjadi 2, perbankan dan non-perbankan. Dari perbankan kita bekerja sama dengan bank, salah satunya Bank BRI untuk konvensional, BSI untuk pembiayaan syariah. Salah satunya kita bisa akses melalui KUR, program KUR. Untuk ekspor impor kita bekerja sama dengan Bank Eksim. Selain itu juga ada akses pembiayaan pasar modal dari dana masyarakat. Kita bekerja sama dengan IDX pasar modal untuk program IDX Inkubator. Itu untuk usaha menengah besar. Berikutnya untuk filantropi CSR BUMN itu bisa kita salah satunya kita kerjasama dengan PT Sarana Multigria Finansial. Ini yang bersentuhan langsung dengan desa wisata Bapak Ibu. Salah satu program CSR PT SMF dari BUMN ini sudah tersentuh untuk fokus ke homestay di 4 desa di Lombok. Jadi ada 4 desa, nanti di slide berikutnya akan saya sebutkan. Next kita ada juga secure, belum, maaf yang tadi. Kembali ke sebelumnya, slide sebelumnya. Untuk security crowdfunding, kita semua bekerja sama dengan mitra di bawah pengawasan OJK. Makanya tadi program-program OJK itu hampir sebagian besar itu program kita ada di program besarnya OJK. Kita bekerja sama dengan Santara, FunX, LandX, BeShare. Untuk peer-to-peer lending kita ada Acceleran, Coinworks, Alami, Investri, dan Etis. Next. Pembiayaan yang kami lakukan dari Direktur Akses Pembiayaan berupaya semaksimal mungkin berintegrasi dari hulu ke hilir. Bisa kita lihat dari desa wisata dan pelaku pariwisata di desa wisata, kami berikan literasi dasar. Literasi dasar terkait inklusi keuangan, pengenalan produk-produk yang kami kerjasama dengan mitra, salah satunya dari produk perbankan, non-perbankan, pasar modal, saham, SCF, dan lain-lain. Serta manajemen keuangan dasar berupa akuntansi sederhana untuk pengelolaan keuangan UMKM mulai dari mikro sampai besar pun itu bergerak dari akuntansi dasar tentunya. Akan ada pendampingan dan goals pada akhirnya adalah modal yang tersalurkan.
setelah goals tercapai untuk modal yang tersalurkan, tidak hanya itu, tapi tetap kita dampingi untuk literasi bisnis, untuk sustainability usaha mereka, tetap kita lakukan pendampingan untuk peningkatan kapasitas, manajerial, legalitas, budaya inovasi, pemahaman industri, kepemimpinan, pola pikir jangka panjang, skala usaha, serta bekerja sama dengan Bu Butet tentunya untuk capacity building, pengembangan sumber daya manusia. Nah, literasi keuangan pada UMKM itu terjadi pergeseran. Sekarang kita tidak bisa lepas dari digitalisasi. Jadi ada 3 go modern, itu mungkin switching dari konvensional ke digital. Go digital itu mulai dari pemasaran sampai awareness, semua kita butuh switching dari konvensional ke digital. Sehingga pada akhirnya kita mencoba untuk go global tentu. Next. Berikut skema pembiayaan syariah. Sebenarnya ini tidak menyangkut ke desa wisata, cuma secara garis besar sama, dari hulu ke hilir kita memberikan edukasi, pendampingan, hingga usaha itu bankable, siap untuk menerima akses pembiayaan. Next. Salah satunya juga bentuk kerjasama kita di financial technology melalui security crowdfunding. Salah satu mitra kita dari LBS Urundana berbasis pembiayaan syariah. Sama dari hulu ke hilir, skemanya dengan IPO cuma initial public offering, mini IPO, belum sampai ke bursa saham besar, cuma dia saham juga cuma dengan skala kecil. Next. KUR UMKM juga kita bekerja sama untuk bank konvensional dengan BRI, dengan beberapa program andalan, program prioritasnya BRI, dan untuk syariah kita ke Bank BSI. Itu ada daerah-daerah yang sudah terjadwal di kegiatan akses pembiayaan. Danau Toba, Tanjung Kelayang, Borobudur, Mandalika, Padang, sama Makassar. Next. Nah, ini dia konsep pengembangan desa wisata secara umum. Desa wisata Indonesia itu sangat banyak seperti yang disebutkan sama Bu Butet di awal, 7.000 lebih ya Bu, dan yang terdata di Jadesta itu sudah 4.000 lebih. Jadi database ini yang bergerak dari data Jadesta yang kami berusaha menyentuh pembiayaan dari desa berbasis budaya, berbasis alam, berbasis buatan. Jadi kita coba mapping prioritasnya dari bergerak dari program prioritas ADWI. Untuk identifikasi 3A itu pasti udah dikurasi dari ADWI. Makanya program Direktorat Akses Pembiayaan menentukan lokus kita libatkan lintas kedeputian. Kemarin sebelum kami memutuskan lokus mana yang akan diintervensi, melibatkan deputi destinasi untuk penentuan lokus berdasarkan rekomendasi ADWI. Dari deputinya kelembagaan juga kita minta rekomendasi lokus mana yang bisa kita intervensi bersama supaya tidak jalan masing-masing, kita jalan bareng-bareng supaya bisa maksimal nanti outputnya. Di sini juga selain 3A kita juga perlu memperhatikan branding, advertising, selling. Jadi dari 3A Bapak Ibu harus berinovasi tentunya. Inspirasi dari Pak Uut di Desa Pujon Kidul itu bisa jadi penyemangat buat Bapak Ibu sekalian untuk berinovasi. Mungkin dari aksesibilitas, amenitas perlu intervensi pemerintah. Kalau untuk atraksi itu inisiasi Bapak dan Ibu sekalian juga sangat diperlukan. Branding, advertising, selling juga kita coba. Malam hari ini kita berdiskusi ya Pak, kemungkinan apa yang bisa kita, skema apa yang bisa kita kerjasamakan bareng-bareng, bisa kita garap bersama untuk meningkatkan pengembangan desa wisata ini, terutama dari branding, advertising, selling, dari mitra-mitra mungkin, SDM yang seperti Ibu Butet lakukan, luar biasa sekali Bu, rangkaiannya mulai dari tahun sebelumnya sampai ke sekarang, bangga sekali dengan para lokal champion, dengan program-programnya. Semoga kami berharap ke depannya kami bisa ikut
berpartisipasi. Mungkin dari program-program kami ada yang bisa diadaptasi, bisa menyentuh dari program-program local champion yang dipaparkan tadi. Next, pentahelix, kita 5 unsur pentahelix, masyarakat, akademisi, bisnis, community, pemerintah, sama media sebagai katalisator. Pada akhirnya kami akan berusaha memberikan akses modal dari pelaku UMKM, akses pasar, akses legalitas, akses SDM, dan akses teknologi dengan output fasilitasi akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, pendampingan yang berkelanjutan. Next. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu, program kami yang langsung menyentuh ke desa wisata Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar pembiayaan homestay dari PT Sarana Multigria Finansial. PT SMF ini berada di bawah BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Jadi mereka punya program CSR yang memberikan pinjaman kredit kepada pemilik homestay dengan plafon 150 juta Bapak Ibu, dengan maksimal plafon 150 juta, tenor 10 tahun. Bunga flat 3% per tahun, tapi bunganya 3% dikembalikan ke BUMDes Bapak Ibu sekalian. Jadi BUMDes mengelola 3% mungkin untuk peningkatan kapasitas, untuk pembangunan sarana dan prasarana, dan itu memang dibutuhkan komitmen bersama antara pemilik homestay, kembali lagi trustment ya Pak Ut ya, trustment dari teman-teman semua pelaku homestay untuk mempercayakan BUMDes sebagai lembaga penyalur dan penjamin, karena program ini tanpa agunan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang punya homestay, yang sudah punya homestay-nya kayaknya masih baru 1 kamar, mungkin mau renovasi memperbanyak unit, mau membangun baru, ini karena ini fisik, untuk pembangunan fisik bisa mengakses pembiayaan dari PT SMF. Berikut tahapannya, rekomendasi yang kami ambil dari pemenang ADWI, analisa kesiapan BUMDes. Yang pertama kali harus punya, Bapak dan Ibu punya adalah BUMDes, karena BUMDes lah yang menjadi lembaga penyalur dan penjamin Bapak Ibu sekalian untuk keberlanjutan kredit sampai selesai. Nah, dari sana nanti kami Direktorat Akses Pembiayaan melakukan capacity building Bapak untuk mempersiapkan Bapak Ibu untuk penyiapan dokumen, pengelolaan keuangan, sampai siap untuk mengakses pembiayaan dari PT SMF ini. Setelah dilakukan pendampingan, disiapkan MOU antara SMF dan BUMDes, dan PKS antara SMF di depan notaris kepada untuk penyaluran pembiayaan homestay. Oke, untuk bunganya juga kita memberikan literasi bagaimana mengelola bunga 3% tadi secara bijak, apakah bisa menyusun skala prioritas, akan dimanfaatkan untuk apa ke depannya. Next. Nah, ini desa-desa yang sudah tersalurkan ya Pak, Desa Kuta Mandalika untuk yang saya tandai, Desa Mertak, Desa Sembalun, dan Desa Tete Batu. Ada 4 di Lombok Pak yang sudah tersentuh pembiayaan homestay. Itu sebelum MotoGP. Jadi itu untuk pemenuhan okupasi akomodasi dari tamu-tamu. Nah, ada di desa lain itu fokusnya ke DSP Pak. Udah ada Likupang, ada juga di daerah Borobudur, Desa Sangiran, Paputungan, Palaes itu di Likupang, ada yang terakhir di Lampung, Pahawang. Ini 16 desa yang sudah menerima pembiayaan homestay. Next. Nah, ini pipeline kami ke depannya Bapak Ibu. Jadi pembiayaan homestay ini cukup masif ya. Jadi sosialisasinya cukup kita lakukan online dan kita melihat feedback dari para peserta. Wilayah mana yang berminat setelah kita lakukan sosialisasi, wilayah mana yang
minatnya banyak gitu kan, kita bersedia untuk dilakukan pendampingan karena memang kita akan memperbesar homestay kita gitu, atau kita juga bisa lihat dari potensi destinasi tentunya karena ada homestay tapi jadinya modus mau renov rumah Pak takutnya. Jadi nanti kita melihat juga potensi destinasinya, apakah kunjungannya banyak, kunjungan wisatawannya banyak, dan memang homestay-nya sudah beroperasi secara maksimal. Dari pipeline kami, di April nanti akan ada tanda tangan PKS di Desa Budo dan Botubarani, Gorontalo, yang barusan dilakukan di Makassar, Desa Ramang-Ramang, Salenrang, Mas Menteri ke sana. Toba next, kami belum menentukan tanggal dan ini adalah dokumentasi kami yang sudah kami lakukan dari pembiayaan fintech, saham, pembiayaan homestay dan jumlah penyalurannya itu kemarin di Likupang 1,4 miliar. Jadi untuk 2 desa, jadi masing-masing desa terima 700 juta. Jadi Bapak Ibu saya nggak panjang-panjang, cukup sekian, nanti kalau ada yang kurang jelas kita lanjutkan di Q&A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu. Dari 20 menit yang diberikan waktu untuk penyajiannya dimanfaatkan 16 menit, luar biasa efektif. Bapak Ibu, saya tidak akan menyimpulkan apa yang disampaikan, yang jelas program-programnya sudah disampaikan, terutama yang sudah berjalan di Lombok adalah 4 desa yang telah dibiayai homestay-nya. Yang berikutnya sudah melakukan pendampingan berkelanjutan dan edukasi. Bapak Ibu yang saya hormati, tepuk tangan sekali lagi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita beralih ke Bapak Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat. Mohon berkenan untuk menyampaikan materinya dalam waktu 10 menit saja. Terima kasih untuk Bapak Haji Muhammad Fajar Taufik Esa MED. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam, daun jati yang menjawab salam banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Butet, Ibu Direktur Pengembangan SDM yang saya hormati bersama teman-teman dari Kemenparekraf, Pak Doktor, Ibu Halus Mandala Putra. Ini Bu Direktur, beliau dosen saya, pembimbing saya, selama saya menjadi Kepala Dinas Pariwisata. Banyak membantu kami di Lombok Barat, ya bersama Bu Dr. Sri Susanti juga. Ya. Ini Bu Kadis KLU, Kadis Par KLU, umurnya baru 1 bulan. Baru 1 bulan jadi Kadis, alhamdulillah. Beliau junior saya, pernah lama di Dinas Pendidikan dulu ya. Alhamdulillah sekarang ketemu lagi, sama-sama jadi Kepala Dinas Pariwisata. Bapak yang mewakili Kepala Dinas, beliau Kepala Dinas Lombok Timur, mohon maaf. Satu saudara lebih tidak kenal. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi izin malam ini saya ingin memaparkan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dalam pemberdayaan kepada masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Alhamdulillah Bu Butet, terima kasih. Tahun ini Lombok Barat dapat 5 desa lagi ya. Tahun kemarin 2022 5 desa. Alhamdulillah sekarang kades-kadesnya hadir semua Ibu. Tanpa berwakil nih Pak Kades Senggigi ya hadir langsung Bu Butet. Kemudian Kades Meninting. Kemudian Kades Mal gitu. Bun Sejati yang kemarin dapat harapan 2 ADWI 2022 alhamdulillah. Pelangan dan Batu Putih berwakil ya, karena jauh sekali Bu Butet di ujung selatan. Ya, jauh sekali ya, ini PR kita. Insya Allah kami akan kembali membangkitkan, membangun pariwisata Sekotong mulai tahun ini Bu Butet. Ya, insya Allah setelah. Dan juga ini Pak Dr. Halus Bu Direktur
kemarin mencoba bersama Bu Dr. Sri Susanti untuk mengembangkan Smart Tourism Village di di Desa Batu Kumbung. Ini satu-satunya di Indonesia, baru kerjasama STP dengan ITS Surabaya, dikembangkan di Lombok Barat, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Dokter, beliau selaku Direktur STP Mataram banyak membantu saya. Saya tidak paham dengan pariwisata, tapi dengan adanya beliau di samping saya, alhamdulillah. Ya, saya jadi berani membangun pariwisata di Lombok Barat. Izin Bu Direktur, jadi ini visi misi, lanjut. Oke. Jadi tahun ini, 2023, target yang diberikan kepada saya selaku Kepala Dinas Pariwisata terkait dengan indikator kunci utama di Lombok Barat, jumlah kunjungan wisatawan 185.000 orang. Sementara tahun kemarin, tahun 2022, targetnya itu 184.000, tapi berhasil kami capai sebanyak 264.000 orang. Alhamdulillah. Ya, sumbangsih terbesar tahun kemarin itu dari kunjungan wisatawan kapal pesiar yang datang ke Lombok Barat. Itu baru tahun kemarin hanya 5, Bu Direktur. Tahun ini yang sudah terjadwal itu sebanyak 18 kapal pesiar yang datang, dan sampai dengan bulan Maret ini sudah 5 kapal pesiar yang datang, alhamdulillah. Kemudian length of stay, lama tinggal wisatawan di destinasi wisata ini 1,4 hari. Sampai sekarang saya 1 tahun 2 bulan jadi kepala dinas, Bu Direktur, saya bingung bagaimana rumusnya ini, saya belum tahu. Ya, karena antara kami di Dispar dengan BPS enggak ketemu cara mencarinya, ya udahlah. Seperti ini aja. Kemudian jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terlatih di desa wisata memang cukup sedikit karena ini bidang baru juga di Dispar, ya, bidang craft. Tapi kami, alhamdulillah, dulu saya pernah jadi kepala dinas koperasi UKM Lombok Barat selama 3 tahun, jadi saya kenal banyak dengan pelaku UKM dari UKM biasa menjadi UKM kreatif. Alhamdulillah cukup banyak di Lombok Barat, ada sekitar 2.000-an Bu Direktur. Kemudian jumlah pelaku pariwisata yang tersertifikasi ini targetnya ini 220 orang. Sementara anggaran untuk ini di kami tidak ada sama sekali. Alhamdulillah Bu Butet bersama teman-teman dari Kemenpar datang memberikan program sertifikasi, tercapai akhirnya target ini Bu. Alhamdulillah, Allah bantu semua. Lanjut. Ya, ini program kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dalam mendukung pemberdayaan masyarakat tahun 2023. Yang pertama kami membentuk yang namanya DMO, Destination Management Organization, kawasan khusus Senggigi. Ya, kenapa? Karena Senggigi ini dulu adalah favorit ya, terfavorit di Lombok Barat, kunjungan wisata, destinasi wisata yang paling dibanggakan, tapi sekarang kondisinya tidur. Ya, seperti katanya Pak Kades Senggigi itu, Senggigi mati suri. Nah, jadi kami seizin Pak Bupati mengumpulkan para pelaku bisnis yang ada di Senggigi, para JM, owner hotel, restoran, kami minta mereka berpikir, silahkan ditata, dikembangkan, dikelola Senggigi ini seperti apa lagi sehingga nantinya kita harapkan Senggigi itu bisa kembali. Dan ini kita legalkan Bu Direktur melalui Perda, Perbub maupun keputusan SK Bupati. Di mana tugasnya adalah untuk menata mengelola kawasan khusus Senggigi. Jadi dia berkolaborasi dengan Pak Kades. Dan di situ di dalam demo itu selain pengusaha, ada juga akademisi, industri dan asosiasi pelaku pariwisata yang ada di Senggigi. Jadi khusus orang-orang Senggigi. Gitu. Dan DMO Senggigi ini nanti sebagai cikal bakal daripada DMO Sekotong. Kita akan bentuk juga beberapa tempat nantinya. Tapi nanti dulu setelah demo Senggigi berjalan dan bisa membantu Pak Kades mengembangkan Senggigi. Next. Di bidang pemasaran, Bu Direktur, terkait dengan kunjungan kapal pesiar yang 18 ini, memang tour operatornya itu memang tidak ada di sini, tapi di Bali. Yang di Mataram ini atau di Pulau Lombok, tour operator perwakilan dari Bali. Jadi mereka jual paketnya itu dari Bali, jadi bisnis to bisnisnya ya. Nah, jadi kami kemarin tahun 2022 belum bisa menawarkan
ya, belum bisa menawarkan produk pariwisata desa wisata yang akan mereka kunjungi. Tapi alhamdulillah dengan diskusi intensif yang saya lakukan terhadap dua tour operator yang dari Bali yang ada di NTB, kami bisa membuat atau menawarkan paket-paket wisata. Ada 4 paket wisata yang kami buat dan kami tawarkan sehingga wisatawan itu tidak hanya ke Senggigi atau tidak hanya ke Narmada, tapi ada paket-paket yang sudah kami tawarkan dan kami buat dan ini sudah disetujui, alhamdulillah. Ya, sehingga teman-teman Pokdarwes yang ada di desa wisata tidak hanya gigit jari melihat temannya dikunjungi, sementara mereka tidak. Nah, jadi kami sudah buat 4 paket, tapi masih ada kendala, Bu Direktur. Jadi ada beberapa desa wisata yang tempatnya agak terpencil atau tidak bisa didatangi oleh bis, mobil-mobil wisatawan yang besar. Ini kami akan dekatkan mereka ke desa wisata terdekat, kami turunkan. Sehingga nanti misalnya Kebon Ayu, untuk teman-teman yang ada di atas turun di situ menjadi one stop shoppingnya di Kebon Ayu. Gitu juga di Sesile, teman-teman yang dari atas dari apa namanya itu kemarin di atas lah ya, di atas kita turunkan semua. Jadi mereka juga akan merasakan, menikmati kedatangan para wisatawan di tempat tersebut. Jadi produk-produknya bisa ditawarkan. Ini untuk pemasarannya Bu Direktur. Mohon maaf Bapak Kadis, waktunya 1,5 menit. Oke, nah Bapak saja saya inti-intinya aja saya sampaikan ya. Lanjut. Nah ini Bu Direktur, ini kapal pesiar, kunjungan wisatawan kapal pesiar tersebut. Ya. Juga kemudian di destinasi wisata yang ada di Lombok Barat selain yang ada di desa wisata juga kami sentuh melalui program-program penataan kawasan destinasi. Dan ini memang kondisi keuangan kami di Pemda bukan hanya di Lombok Barat, hampir di semua daerah mengalami kesulitan. Sehingga kami juga berupaya berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, di Dewan, kami mendapat dana aspirasi. Nah ini yang kami gunakan untuk pengembangan di desa wisata. Kalau hanya 1 menit tidak bisa saya jawab semuanya Pak Halus. Baik, saya akhiri kami di sini aja. Ya, nanti tayangan sudah ada, sudah semua saya buat, saya serahkan kepada Bu Direktur nantinya. Terima kasih Pak Dr. Halus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Beberapa program yang sudah disampaikan sudah jelas. Hanya saja barangkali Bapak Ibu perlu menyitir seberapa kuat dalam rangka pemberdayaan masyarakatnya yang harus disentuh. Nah karena itu nanti mohon Bapak-Bapak pembicara berikutnya, Bapak Ibu pembicara berikutnya, mohon jangan lupa untuk menyentuh dari aspek pemberdayaan masyarakatnya. Walaupun program-program Bapak itu bagus, tetapi kalau tidak menyentuh soal pemberdayaan masyarakat, nah kita berharap itulah yang harus diperbaiki. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan beri kesempatan yang berikutnya adalah Bapak Kepala Dinas Lombok Tengah belum hadir ya? Belum hadir. Baik, kalau itu saya akan beri kesempatan kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, yaitu Bapak Iswan Rahmadi MM. Untuk itu kami persilakan 10 menit saja Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tentu Pak Moderator, rekan-rekan Bapak dan Ibu dari Kementerian Parekraf, kemudian rekan saya Pak Kadis Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara. Saya mohon maaf tidak terlalu detail dengan slide, saya hanya ingin meringkas dari Lombok Timur, tetapi izinkan saya untuk membacakan juga pantun, karena lingkungan pantun kita ini adalah kementerian kita. Tetapi mohon jangan tepuk tangan, karena tepuk tangan ini ada juga yang berpendapat terlalu banyak bertepuk tangan nanti rusak garis tangannya.
Saya khawatir nanti kalau para pegawai rusak garis tangannya ini bisa repot gitu Pak Kades ya. Jadi yang harus banyak itu adalah berjabat tangan, apalagi dengan buah tangan gitu ya. Baik, saya ingin membuat pantun dari Keruak menuju Jeruwaru. Inilah nama tempat di Lombok Timur, Bu. Menuju ibu kota, mampir di Pantai Kuta. Semangat bersama untuk maju. Membangun desa wisata impian kita. Ya, baik, Bapak dan Ibu, kami Lombok Timur, saya sendiri baru 8 bulan, Pak Taufik, jadi wajar Bapak belum kenal dengan Tiang. 8 bulan lama di Humas Lombok Timur, jadi 8 bulan ini saya rasakan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan menjadi catatan kita bahwa pertama, tidak banyak orang yang mengerti betul tentang pariwisata. Bahwa kita parsial menafsirkan pariwisata ini, termasuk di tempat kami. Nah, oleh karena itu persoalan besar kita yang kita hadapi adalah sebenarnya dari berbagai aspek tren itu adalah sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu saya ingin cerita bahwa Lombok Timur alhamdulillah belum punya Riparda, Pak. Padahal di Undang-Undang nomor 10 2009 tentang kepariwisataan kita bahwa Riparda itu adalah connectivity dari pembangunan pariwisata secara nasional. Oleh karena itu alhamdulillah di tahun ini dengan bantuan STP Mataram kami sudah dijadwalkan menjadi program legislasi daerah Kabupaten Lombok Timur di tahun 2023 ini. Ini yang kami syukuri karena ini perjuangan yang cukup panjang. STP itu sudah membuat naskah akademiknya di tahun 2019, tetapi sekarang sudah clear dan DPRD Lombok Timur mengusulkan sebagai hak inisiatif DPRD-nya. Itu yang kami syukuri. Jadi terima kasih atas dukungan semua. Yang kedua Bapak dan Ibu yang kami rasakan tentang desa wisata kita. Bahwa persoalan besar kita adalah sumber daya manusia. Secara internal, ya, secara eksternal yang saya maksudkan itu, kita belum bisa menyajikan bahwa desa wisata kita itu sudah tercermin dari sikap sadar wisata, yaitu sabta pesonanya. Indonesia adalah negara yang indah di dunia, tetapi angka kunjungannya termasuk yang paling bermasalah atau lebih rendah dari negara-negara lain. Apa persoalannya? Yaitu sumber daya manusia. Nah, saya melihat Bapak dan Ibu, jadi pikiran saya adalah Pokdarwis kita, kelompok sadar wisata kita. Yang tambah menyedihkan, Pokdarwis itu sering bermasalah dengan kepala desa. Mohon maaf ini, mungkin di tempat lain tidak ada. Di Lombok Timur gitu Pak Lukman ya, tapi di Jeruwaru bagus. Saya menerima kunjungan dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, ternyata persoalannya juga begitu. Saya masuk di pariwisata, coba memperhatikan apa sih yang terjadi dengan Pokdarwis ini. Ternyata Pokdarwis kita itu ada hal yang keliru, mohon maaf keliru. Ternyata saya masuk di situ, Pokdarwis yang sudah diusulkan dan dimusyawarahkan oleh kepala desa itu harus diusulkan ke Dinas Pariwisata untuk dikukuhkan. Ini masalahnya. Saya coba bertanya kepada PMD, karena saya ingin bahwa Pokdarwis ini diterima oleh desa sebagai bagian dari lembaga desa yang harus dianggarkan kegiatannya. Karena kita tahu bahwa di Permendes 2022 untuk 2023 ini ada disebut di situ bahwa prioritas pembiayaan untuk mengatasi persoalan ekonomi nasional salah satunya adalah desa wisata. Saya tanya, kenapa Pokdarwis tidak bisa? Karena dia bukan lembaga desa kita, katanya. Ini persoalan, saya bilang, mari kita diskusikan. Ternyata Bapak dan Ibu mungkin ada benarnya bahwa di petunjuk kemudian Parekraf tahun 2012 kalau tidak salah, harus dikukuhkan oleh pariwisata. Itu yang ditafsirkan sebagai bukan lembaga desa. Itu yang keliru saya bilang. Memang Bapak dan Ibu dari sisi
karena saya lama di protokol bahwa kata-kata pengukuhan itu tidak begitu kuat. Yang kuat itu adalah diangkat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu sebenarnya apa yang dilakukan Lombok Barat sudah benar, mungkin Pak Kadis, Lombok Barat sudah lama bahwa itu harus di SK-kan oleh kepala desa. Kalau tidak salah ya, dia adalah merupakan lembaga desa. Inilah sebenarnya kita harus dudukkan sehingga alhamdulillah Bapak dan Ibu, kalau Ibu bertanya, program saya adalah bagaimana menata ulang keberadaan Pok Darwis ini, dan saya sudah sepakat dengan teman-teman di PMD bahwa ini harus clear segera selesai. Karena tanpa itu sulit bagi kita untuk apa yang disebut sebagai agent of change di dalam membangun kesadaran wisata masyarakat desa kita, dengan ujung tombak kita adalah kelompok sadar wisata itu. Itu yang menjadi pikiran saya. Sehingga mudah-mudahan di tahun-tahun ini saya akan banyak menata tentang regulasi dasar yang ada di Lombok Timur, sehingga ke depan akan semakin tertata dengan baik. Selanjutnya tentang program dan kegiatan yang kami lakukan juga adalah bahwa kalau program dan kegiatan tentunya kita harus bicara anggaran Bapak dan Ibu. Pak Kadis Pariwisata Lombok Barat sudah menjelaskan tadi bahwa karena ada kata-kata yang sering kita dengar sekarang, refocusing. Jadi malu saya sebut berapa anggaran kami di kabupaten. Yang jelas, yang kentara, yang kami lakukan untuk desa wisata di tahun 2023 ini adalah kami telah membuat satu kalender event, kurang lebih 53 Bu Rika ya. 53 kalender event yang hampir 100% itu ada di masing-masing desa wisata di Lombok Timur. Itu dulu jumlah anggarannya sekitar 500 juta Bapak dan Ibu, tetapi direfocusing menjadi 250 juta. Jadi, tetapi semangatnya tetap Pak Lukman dan kawan-kawan tetap semangat bahwa mereka sudah mulai diperhatikan. Kami untuk menambah atraksi yang semakin unik dan menarik itu sudah membuat satu kalender event yang didominasi oleh kalender event dari desa. Itu. Kemudian yang lain Bapak dan Ibu tidak banyak karena kembali lagi dana kurang, tetapi kita tidak boleh menyerah. Uang penting tapi bukan segala-galanya. Oleh karena itu saya mencoba sounding teman-teman yang ada di instansi vertikal. Kami berteman dengan TNGR, Taman Nasional Gunung Rinjani, banyak gagasannya. Antara lain kami bersilaturahmi, bersinergi, membentuk satu kawasan namanya kawasan destinasi terpadu Bapak dan Ibu. Dulu mungkin sering dibaca di media bahwa antara Kadis, taman... mohon maaf, waktunya tinggal 1 menit. Oh baik, jadi ya baik, jadi itu kemudian untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia internal kami homestay dan sebagainya Bapak dan Ibu, kami juga ber-MOU dengan Balai Pelatihan dan Vokasi yang ada di Lenek. Alhamdulillah tahun 2022 sebanyak 200 orang tenaga homestay kami sudah dilatih, dan tahun 2023 ini juga akan terus kami lakukan kerjasama dengan BPVP Lenek. Itulah Bapak dan Ibu potret tentang Lombok Timur. Terima kasih atas kehadiran kita semua di sini. Mudah-mudahan sesuai dengan pantun saya tadi itu akan menjadi titik penting di dalam membangun desa wisata impian kita. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kadis Lombok Timur telah memanfaatkan waktunya tepat waktu. Yang terakhir dari Ibu Dende Dewi Trisni Budi Astiti SMM, baik dari Kabupaten Lombok Utara, kami persilakan waktunya 10 menit saja Ibu, nggih. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur, Pak Moderator, Pak Kepala STP Mataram, Bapak Ibu semuanya.
Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini walaupun Bapak Ibu semuanya terlihat sudah ada raut-raut lelah di wajah, namun tetap setia menanti tentunya akhir dari kegiatan ini. Izin Bu Direktur, sebagai perkenalan mungkin tadi senior-senior saya menyampaikan bahwa mereka ada yang satu tahun sekian bulan, dari Lombok Timur juga sudah 8 bulan. Jadi saya di angka 1 juga namun baru 1 bulan. Namun itu tentunya tidak akan mengurangi apa yang menjadi penyampaian saya pada malam hari ini. Dan saya juga tidak akan berpantun karena memang semuanya sudah berpantun, jadi saya ingin menampilkan sesuatu yang indah-indah. Karena rata-rata bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu pun tentu senang yang indah-indah. Baik, Bu Direktur, terkait program kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di tahun 2023 ini. Jadi seperti yang tentunya kita ketahui bersama bahwa Lombok Utara sangat kaya. Di mana Lombok Utara ini kami punya ikon yaitu sensasional Lombok Utara. Kenapa? Karena Lombok Utara itu dari sisi baharinya, lautnya, kami punya gili tentunya, 3 gili. Pak Kades alhamdulillah hadir bersama kita, bersama beberapa kades dari desa yang ada di Pemenang juga. Kemudian kami juga tentunya punya wisata yang ada terkait dengan panoramiknya. Di mana kami punya banyak sekali pemandangan-pemandangan destinasi baik itu air terjun yang ada di sisi sebelah timur yaitu di daerah Bayan maupun di Gangge. Kemudian kami juga punya wisata kultur yaitu pastinya karena memang Lombok Utara ini khususnya Bayan merupakan masuknya Islam pertama yang ada di Lombok di sekitar abad ke-6 Masehi. Jadi di sana ada masjid kuno Bayan Bele yang mendukung juga di sana desa adatnya. Dan di sanalah letak keistimewaannya. Kemudian dari sisi juga tentunya trekking, dari sisi adventure-nya kami juga ada beberapa wisata termasuk woman guide-nya yang mempunyai magnet tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Kemudian tentunya juga kita pahami, kita sama-sama dengan Lombok Timur dan tentunya Lombok Barat bahwa kami juga punya daerah yang sama tujuannya untuk pendakian yang tujuannya menuju ke danau. Di mana Torean dan kemudian Senaru itu menjadi jalur pendakian. Dari sisi kuliner kami pun tidak kalah. Kuliner ini ada sate khas Tanjung. Bu Direktur mungkin belum mencicipi. Jika ada waktu silahkan saya undang Bu Direktur untuk berkunjung ke Lombok Utara. Ada sate Tanjung, ada kemudian opak namanya itu ada di sajikannya dengan plecing. Kemudian produk-produk UMKM pun kami sudah berkolaborasi dengan teman-teman UMKM khususnya mulai dari proses pendampingan untuk ekonomi kreatifnya, kemasannya, kemudian bagaimana agar mereka bisa produk-produk itu masuk ke hotel yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian dari sisi kegiatan-kegiatan seperti yang disampaikan beberapa kepala OPD sebelumnya yang berada di Dispar bahwa kendala kita sebenarnya sama, bahwa memang anggaran itu tetap menjadi kendala. Kami di Kabupaten Lombok Utara saat ini sedang dalam proses untuk kembali bangkit. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajatan kami khususnya di Lombok Utara bersinergi dengan tentunya pelaku usaha jasa pariwisata yang ada di sana bisa kami wujudkan bersama. Lanjut. Ya, jadi Lombok Utara ini sebenarnya ada sebuah rangkaian pengalaman yang sangat lengkap. Dari mulai lautnya,
pantainya, kota desanya dengan budayanya, hutannya dan gunung Rinjaninya dengan danaunya. Jadi di sanalah kenapa ikon sensasional Lombok Utara itu kami kembangkan. Kemudian lanjut Mas. Baik, untuk program kegiatan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, alhamdulillah Bu Direktur, jadi kami mendapatkan dana DAK non fisik di tahun ini dan adapun pelatihan-pelatihannya ada 9 item yang tentunya sangat kami syukuri sekali karena bagaimanapun ini sangat memberikan dampak tentunya yang sangat-sangat positif. Baik itu mulai dari pemandu wisatanya, mulai dari pengelolaan desa wisata itu sendiri, bagaimana pemasaran dari sisi digitalnya, kemudian tentunya juga bagi desa-desa wisata itu. Sehingga sustainable itu, tourism itu bisa kita sama-sama laksanakan. Lanjut Mas. Kemudian untuk di dinas kami sendiri ada beberapa kegiatan yaitu sosialisasi hak kekayaan intelektual. Kemudian pembangunan rumah anggur bagi kelompok tani ini memang lebih kepada green tourism-nya. Jadi memang di daerah Kayangan dan Gangge itu selain kurma jadi ada wisata yang memang kelompok-kelompok tani itulah yang melaksanakannya budidaya anggurnya. Jadi seperti kampung anggur di sana. Yang memang tujuannya ada pilihan destinasi nanti sebagai destinasi pendukung. Kemudian ada pengadaan alat snorkeling dan glass bottom boat untuk Pok Darwis yang ada di kawasan Gili Tramena. Serta tentunya ada beberapa penyediaan sarana penyundang di destinasi wisata. Walaupun itu dilihat dari sisi penganggaran masih sangat terbatas, tapi alhamdulillah kami masih bisa membackup bagi kegiatan-kegiatan khususnya bagi Pokdarmis maupun desa-desa wisata. Kemudian untuk pengembangan desa wisata, kami memang dari yang ber-SK, ada 10 yang ber-SK, ada 5 desa yang mengikuti. Harapan kami tadinya semua bisa mengikuti, namun memang beberapa yang menjadi kendala sehingga kami fokus kepada 5 desa yaitu Desa Senaru yang berkembang karena sebelumnya sudah mengikuti rintisannya. Kemudian Desa Bayan, kemudian Desa Karangbajo, ini tetanggaan semua nih desa-desanya yang ada di sisi timur. Kemudian Desa Ganggelang yang harapan kami juga ada pendampingan, kebetulan ada program dari teman-teman di Poltekpar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pendampingan dan juga bisa mendampingi terkait kegiatan mengikuti ADWI ini. Kemudian ada Desa Wisata Malaka. Lanjut Mas. Kemudian kami juga bersama NGO dan juga dalam hal ini Poltekpar menyusun buku panduan dan modul pelatihan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat yang terintegrasi dan berkelanjutan. Karena memang rata-rata teman-teman ini masih perlu untuk mempelajari secara lebih mendalam terkait seperti apa pengembangan dan pengelolaan desa wisata ini. Lanjut Mas. Nah terkait kemitraan. Tinggal 1 menit Ibu. Baik, Pak, terkait kemitraan kami pun juga dengan Poltekpar Lombok ada program pengabdian kepada masyarakat. Kemudian dengan Pak Dokter juga kami ada KKN tematik desa wisata dan mudahan ini bisa berlanjut. Karena sangat membantu sekali keberadaan dari teman-teman Poltekpar dan STP Mataram. Lanjut. Nah terkait supporting event kami ada Gili Festival yang masuk dalam Karisma Event Nusantara 2023. Kemudian ada Sail to Indonesia 2023, Maulid Adat Bayan, kemudian Trabas Motor Trail karena memang kita lebih kepada sport tourismnya. Kemudian ada pameran bonsai karena memang di Lombok Utara sendiri ada sisi uniknya di sana. Banyak sekali memang masyarakat kita yang bergelut di bonsai ini. Kemudian ada balapan sepeda gunung dan baru-baru ini juga kami melakukan pendampingan kepada beberapa pesepeda. Mereka itu
melakukan donasi, bentuknya donasi, jadi bersepeda dari Jakarta 1.500 km menuju Lombok Utara untuk melakukan charity, dan itu merupakan salah satu juga ajang promosi yang dilakukan. Dan apa yang saya sampaikan, event-event tersebut rata-rata memang tidak ada anggarannya sehingga kami berkolaborasi. Demikian, terima kasih pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bu Dende Dewi yang telah memaparkan 10 menit. Dan beliau sudah menyampaikan ada 9 program untuk pemberdayaan masyarakat, dan mudah-mudahan itu akan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mendalami dan bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sepakati 15 menit. Nah sekarang karena ada satu narasumber yang tidak hadir, sehingga ditambah waktunya menjadi 25 menit untuk kita bisa berdiskusi. Sesi pertama saya akan beri waktu sekitar 15 menit, nanti sesi kedua mudah-mudahan ada waktu 10 menit, kita akan kasih sesi kedua. Sesi pertama untuk 3 orang penanya, kami persilakan. Mohon untuk disampaikan dengan singkat dan jelas, jangan lupa menyampaikan nama dan dari mana Bapak Ibu. Kemudian kepada siapa Bapak Ibu untuk disampaikan pertanyaannya. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Capek? Ya, silakan. Boleh juga curhat katanya. Monggo. Mohon jangan lupa nama dan dari mana, kemudian ditujukan kepada siapa. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zulfan Hadi. Saya kebetulan dari Desa Pusuk Lestari dan salah satu anggota LC di Desa Pusuk Lestari. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama mungkin bagi Pak Kadispar Lombok Barat khususnya, karena beliau ini adalah orang tua kami di Lombok Barat. Sebenarnya saya kepingin sekali untuk menyampaikan tadi sebenarnya di season yang keberapa itu. Saya paling pertama angkat tangan, tetapi justru saya tidak dikasih kesempatan sama moderator. Tetapi saya melihat beberapa yang hadir di season sebelumnya tadi masih berada di tempat, jadi mungkin kesempatan saya untuk menyampaikan. Keberadaan kita di sini ini kan tentu berdasarkan rekomendasi daripada Dinas Pariwisata dan tentunya sudah dipilih oleh Kementerian Pariwisata. Nah, maksud saya berkaitan dengan sesi sebelumnya tadi terkait dengan bagaimana para pihak-pihak swasta yang kira-kira dapat berkontribusi di dalam membangun pariwisata desa ini, seharusnya sudah tidak diragukan lagi keberadaan 11 desa yang hadir pada saat ini. Nah, maksud saya adalah mumpung Dinas Pariwisata seluruh kabupaten kota hadir pada malam hari ini, artinya 11 desa ini seharusnya sudah diberikan rekomendasi untuk para mitra kita yang ada di pihak swasta ini menyalurkan kira-kira CSR-nya untuk pembinaan desa wisata. Karena saya kira kalau dari sisi sumber daya manusia, kami sudah dilatih beberapa season sehingga sampai kepada saat ini. Nah, kemudian dari sisi singkat saja Bapak, ya, apa pertanyaannya? Mohon maaf Bapak, karena apa yang ada di kepala saya ini sudah saya simpan sejak pelatihan pertama. Jadi mau tidak mau harus saya tuangkan keseluruhannya, begitu. Mohon maaf. Karena tadi juga diberikan kesempatan untuk angkat tangan, yang lain kan tidak ada yang angkat tangan. Saya aja yang ambil kesempatannya semua. Ya, oke, baik. Maksud saya supaya ini menjadi terarah dan memang benar-benar apa yang menjadi harapan kita bersama ini
bisa clear dan tujuan daripada Kemenparekraf untuk membangun desa wisata ini dapat terlaksana dengan baik. Sehingga silahkan para stakeholder yang memang memiliki kebijakan untuk merekomendasikan 11 desa ini kira-kira apa yang bisa dibantu dari pihak-pihak swasta yang sudah memaparkan tadi program-programnya di sesi sebelumnya. Itu mungkin intinya. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Intinya adalah mohon Bapak Kadis untuk memberikan rekomendasi atas 11 desa yang kira-kira yang membutuhkan untuk. Kira-kira rekomendasi Bapak seperti apa? Pasti. Baik, masih ada lagi? Iya, di depan Pak, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, jadi yang kami sedikit akan menyampaikan sendiri. Mungkin bukan pertanyaan, ini sekedar saran mungkin untuk kita di Lombok Timur, khusus untuk Pak Kadis ini. Yang udah bertemu untuk kedua kalinya sama Pak Kadis ini. Kemarin di ruangan Jangan rapat lupa Bupati langsung. nama Bapak. Ya, sekarang saya perkenalkan diri Pak. Nama saya Hudayana, Kepala Desa Seriwe, Kecamatan Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur. Desa paling ujung selatan. Seperti ada yang mengatakan tadi, kita tetanggaan sama Australia. Ya, karena kita berbatasan dengan Laut Lepas Australia. Jadi sedikit kami akan sampaikan. Jadi kendala sebenarnya ini, biar dengan sampai ada permasalahan-permasalahan di kami yang menjadi desa wisata. Karena kemarin, khususnya kami di Desa Seriwe itu menjadi berita nasional saat ini. Karena kasus pembakaran hotel kemarin itu di wilayah kami, Pak. Jadi ini permasalahan, karena mungkin nanti kami memberikan atau sedikit masukan mungkin nanti di Kabupaten Lombok Timur itu biar lebih tanggap untuk menentukan tata ruang. Jadi kita di Desa Seriwe itu adalah wisata bahari Pak. Jadi hampir 100% itu kita pantai. Dan di sana selalu kita bermasalah dengan sepadan pantainya. Nah, sementara dari pihak BPN dan OPD yang lainnya ini selalu menerbitkan sertifikat ini sampai dengan pantai. Jadi ini permasalahan. Jadi kami desa wisata, SK kami desa wisata, kabupaten bahkan di provinsi. Namun kami akan berbuat tidak bisa. Di tahun 2021 kemarin kami berbuat dan itu kami dapat laporan, dilaporkan pengerjaan Pak. Karena ini adalah salah satu permasalahan. Jadi tata ruang itu tidak ada sama sekali. Jadi untuk kami bisa berbuat itu tidak bisa. Jadi satu-satunya lahan di Desa Seriwe yang bisa kami kembangkan itu adalah di Bedambung, mungkin Pak Kadis tahu. Dan itu lahannya sekitar 49 hektar. Dan itu genangan air kayak danau. Dan itu berair pada saat musim hujan. Jadi sedikit di sini juga, karena desa wisata ini infrastrukturnya harus semua terdukung Pak. Dari airnya, lampunya, jalannya. Tapi di Desa Seriwe itu, kalau mau cari air, sulit Pak. Lebih cepat kita mendapatkan air mata daripada mata airnya. Jadi ini yang mungkin nanti dari sebenarnya tadi di season yang pertama sebenarnya di PDAM dan listrik itu di PLN seharusnya kami akan menyampaikan. Tapi kesempatan untuk menyampaikan tidak ada. Jadi di Desa Seriwe itu masih ada beberapa dusun, kekadusan yang belum mendapatkan listrik. Tiang listrik itu tidak ada. Jadi warga itu masih swadaya untuk mengaliri listrik. Dan kami untuk airnya juga sampai saat ini belum menikmati air Pak. Jadi itu permasalahan. Dan yang ketiga untuk masalah jalan. Bahkan kemarin beberapa teman-teman pemuda itu mengadakan demo, mengadakan penanaman pohon pisang di jalan raya Kabupaten Lombok Timur itu. Dan itu menjadi berita juga. Dan ini permasalahan-permasalahan yang kami hadapi di desa. Nah, jadi mohon nanti Pak Kadis ini untuk menyampaikanlah di Pemda, untuk pemangku kita di Kabupaten Lombok Timur ini agar lebih perhatikan infrastruktur kita yang ada. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada satu saran buat Bapak Kadis Lombok Timur. Selanjutnya yang terakhir ini Pak. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Lalu Maulidin. Kebetulan teman-teman sudah menyampaikan tadi bahwa mereka itu dari desa yang berbatasan sama Australia. Kalau saya desa terpencil bagian selatan, yaitu Kuta Mandalika namanya, yang tidak punya potensi. Jadi begini, tadi ibu yang pakai baju batik sudah memaparkan terkait SMF ya. Pembiayaan Bu ya. Ya jadi begini Bu, Ibu tadi menjelaskan bahwa dana dari SMF itu untuk pinjaman ke pemilik homestay atau yang renovasi maupun yang bangun baru. Terus bunganya itu sekitar 3% per tahun. Nah, jadi bunganya itu ke BUMDes. Ya Bu ya. Jadi perlu kita ketahui juga di sini terkait anggaran ini yang paling capek di sana adalah Pokdarwis Bu. Soalnya kan Pokdarwis yang mendata siapa yang layak mendapatkan anggaran tersebut. Akan tetapi di sini no mulus jadinya Bu ini. Kami sebagai, kebetulan saya Ketua Pokdarwis Desa Kute, cuma melihat dan menatap dan meratapi saja. Kita yang capek-capek mendata, mengusulkan, dan anggaran itu akan disalurkan melalui BUMDes. Dan yang 3% ini BUMDes yang dapat. Sedangkan Pokdarwis tidak mendapatkan apa-apa. Padahal yang paling capek di sini kita sebagai Pokdarwis. Kalau BUMDes kan cuma menyalurkan. Cuma rekomendasi dari kita juga. Iya, dan SMF tahunya Pokdarwis. Cuma itu Bu, bagaimana caranya biar Pokdarwis ini agak bagus lah sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak Ibu, dari 2 penanya dan 1 saran, kami mohon berkenan untuk Bapak Kadis Lombok Barat, khusus untuk Bapak Julfadi, mohon untuk saran seperti apa yang kira-kira perlu disampaikan untuk 11 desa. Dan yang kedua untuk Bapak Kadis Lombok Timur, mohon ini saran tanggapan Bapak seperti apa. Ya, Desa Srewe Pak ya. Kemudian yang terakhir untuk Ibu Indria, mohon juga diberikan pandangan Ibu seperti apa. Karena yang berdarah-darah katanya dari Pokdarwis. Sedangkan yang menikmati pihak lain. Nah, seperti itu. Dari Bunda. Saya kira itu hal yang prinsip yang perlu disampaikan. Silakan yang pertama, kesempatan pertama saya berikan pada Bapak Kepala Dinas Lombok Barat. Saya persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Julfan, singkat jawaban saya. Silakan koordinasi dengan Pak Erwin, Kabid Pengembangan SDM Lombok Barat. Ya, nah itu aja sudah jawabannya. Makasih. Iya, singkat, padat, dan jelas. Mas Erwin, hadir Mas Erwin, mohon dicatat nomor HP-nya untuk bisa komunikasi walaupun beliau tidak harus menghadap ke kantor. Zaman sekarang ini kan sudah komunikasinya sangat-sangat efektif dan lancar. Karena itu tidak perlulah terlalu formalitas datang ke kantor. Silakan komunikasi saja. Baik, yang kedua saya beri kesempatan kepada Bapak Kadis Lombok Timur. Dipersilakan. Ya baik, terima kasih Pak Kades Rewe. Ini ketiga kali kita bicara tentang infrastruktur dan tata ruang Pak. Pertama ketika rapat dengan BPKP, ketika uji petik untuk desa wisata di ruang Bapeda. Saya ingat, itu saya catat dalam pikiran saya. Rewe juga nanyakan tentang tata ruang. Oke, itu. Yang kedua kemarin waktu di ruangan Pak Bupati membahas masalah Temada yang terbakar itu, tata ruang juga Bapak sampaikan. Dan sekarang juga tata ruang. Ya, baik,
itu adalah menunjukkan keulatan Pak Kades untuk memperjuangkan desanya, Pak. Saya catat sebagai itu. Terima kasih. Jadi saya kira inilah bahwa kerja di pariwisata itu, ada satu ungkapan dulu seorang camat yang mengatakan, kami tidak butuh dinas pariwisata katanya. Ternyata ungkapan itu maksudnya, kalau ada keluhan yang sifatnya operasional, memang kami tidak punya kewenangan, hanya menyondengnya kepada instansi terkait, kan gitu ya. Jadi di destinasi itu tidak ada lampu Pak, sama di Labuan Haji itu. Diajukan ke pariwisata. Kita tidak punya daya, yang punya kewenangan itu adalah perhubungan. Ketika jalannya rusak sama dengan Bapak ini juga saya tidak punya daya, PUPR gitu ya. Kemudian tata ruang tentu juga PUPR dan BPN Pak Kadesnya, tapi merupakan catatan kita untuk kita perjuangkan bersama. Tadi saya juga setuju dengan Lombok Barat itu, yang dia maksud adalah pihak swasta jangan ragulah dengan 11 desa ini kan gitu Pak, dari Lombok Barat ya. Ya, jadi kami juga setuju mengusulkan Lombok Timur, yang hanya Lombok Barat Pak. Jadi yang sudah diundang ini pun kami pasti kalau rekomendasi. Sekarang pun kalau mau diminta saya tanda tangan rekomendasi itu. Tetapi dari pihak swastanya yang mungkin menjadi tambahan saya, jangan diragukan lagi gitu kira-kira Bu gitu. Baik, saya kira itu Pak tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kadis. Terakhir Ibu Indria, monggo. Ya, terima kasih Bapak dari Kuta Mandalika ya Pak ya. Terkait untuk bunga 3% yang dikembalikan ke BUMDes, itu memang sudah menjadi regulasi dari si mitra yang memberikan pembiayaan. Namun hal ini ada alasannya Pak, karena BUMDes itu berbadan hukum dan BUMDes sebagai penjamin pinjaman, karena pinjaman ini tanpa agunan Pak. Jadi untuk kesepakatan 3% akan dimanfaatkan untuk apa? Itu murni dikembalikan ke desa. Apakah nanti dari Pokdarwis yang berkomunikasi dengan BUMDes atau nanti memang dari pemilik homestay-nya sendiri sudah, karena ini kan berbasis pemberdayaan masyarakat dan kesepakatan komunikasi antar yang mengajukan kredit juga misalnya plafon yang disetujui itu 1 miliar. Yang mengajukan kredit ada 10 orang. Jadi apakah sepakat antara yang mengajukan kredit sepakat kita bagi rata 100 juta atau ada satu homestay yang cuma nambah unit buat nambah kamar saja nggak perlu 1 juta dan dikasih misalnya jadi 11 orang. Itu pun dirembukan secara bersama Pak, mungkin dari desa, BUMDes sebagai penjamin intinya, karena dia berbadan hukum. Jadi apabila ada mangkir, ada kredit yang macet, ada keterlambatan pembayaran, yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah BUMDes Pak. Nanti BUMDes yang akan mencarikan solusi bagaimana itu kredit bisa dapat berjalan seperti seharusnya itu Pak. Jadi seperti itu Pak penjelasan kami. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tanggapan, jawaban dan masukan penyampaian yang sudah disampaikan oleh para narasumber, dan saya kira itu perlu ada komunikasi dan khusus untuk Ibu Indria karena memang itu sebuah regulasi, tidak mungkin itu akan diubah prosedur dan ketentuannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masih punya waktu 6 menit untuk 2 penanya saja Bapak Ibu. Iya, yang mengangkat baik. Kemudian yang terakhir 1 orang lagi. Ya Bapak, silakan. Mohon singkat dan padat, jangan lupa nama, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua LC dari Desa Seteluk, nama saya Munajab. Sama kayak teman saya tidak dapat ruang bertanya dari tadi, tetapi ada 2 yang ingin kami sampaikan khususnya kepada karena kami dari Lombok Barat Pak, jadi tentu kepada Bapak Kadis Lombok Barat yang ingin kami berikan masukan. Dan ini termotivasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Kidul tadi. Yang ingin saya sampaikan pertama adalah
saya pribadi berharap ada khusus dibuat acara untuk seluruh kepala desa Lombok Barat agar dimotivasi oleh kepala desa Kidul. Agar tidak hanya merencanakan sesuatu tetapi tidak bisa menjalankannya dengan maksimal. Dan ini terbukti. 2018 saya pribadi merasa paling hebat waktu itu. Karena bisa membangun menjadi inisiator Tanjung Bias. Mendengar dari apa yang diceritakan Pak Kades Kidul, kami berada di posisi yang sangat bawah dan itu tergantung daripada kepala desa. Oleh karena itu baik dari Bapak Kepala Dinas Kabupaten Lombok Barat dan juga dari Ibu Direktur yang hadir pada malam hari ini, kami sangat berharap kepala desa se-Lombok Barat mohon untuk dimotivasi oleh Bapak Kepala Desa Kidul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dimohon untuk menghadirkan Pak Udi supaya bisa memotivasi semua kepala desa wisata yang ada di Lombok Barat. Terima kasih, ini masukan yang luar biasa. Mudah-mudahan dapat segera direspon dan ditindaklanjuti. Silakan Pak, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya pertanyaan aja ini ya yang saya sampaikan kepada Bu Indriani. Saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Mastur Kades Gigi. Ya. Khusus untuk Bu Indriani, ketepatan untuk APBDes tahun 2023 ini kita anggarkan untuk pembuatan homestay atau pondok wisata. Kita kerjasama dengan pihak Kementerian Kehutanan, ketepatan ada hutan lindung di sana ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah BUMDes kita itu bisa diberikan pinjaman? Yang disebutkan tadi kan cuma sebagai perantara saja, pendata ya. Tapi sekarang ini BUMDesnya yang mau buat pondok wisata. Bisa enggak? Kalau memang bisa, supaya saya minta rekomendasi dari Pak Kadis. Terus yang kedua mungkin saya tindak lanjuti apa yang dikatakan saudara kami tadi, Bapak Jajab ya. Bila perlu 11 desa yang ada di Lombok Barat nih Pak Kadis, supaya bisa studi banding ke Pujon. Itu yang kita harapkan. Ya. Nah, di sana kita bisa belajar bagaimana pengembangan destinasi wisata desa, ya. Nah, ini yang saya usulkan. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini PR buat Bapak Kadis Lombok Barat ini. Harapan yang pertama supaya dihadirkan Pak Udi untuk semua desa yang ada di Lombok Barat. Yang kedua, mohon diajak kunjungan ke Pujon. Ini luar biasa ini. Tepuk tangan dulu Lombok Barat. Pak Kadisnya sudah senyum-senyum ini ya. Ya. Nah, pertanyaan untuk Ibu satu saja. Ya. Mohon diberikan tanggapan. Terima kasih. Pertama, Bapak Kadis dulu. Oke, silakan Pak Kadis. Atau Ibu ya? Oh Ibu katanya. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Ajab. Nah, saya juga dapat dengar ini Bu Direktur dari pas makan ya Pak Kadis, ada dari bagus papan dari Pak Kades Pujon Kidul. Nah, tapi sekarang saya belum tahu dia yang mana orangnya nih. Ya, saya dari pagi tidak bisa kemana-mana Bu, jujur mohon maaf. Oke, jadi begini Pak Ajab, saya mau nego nih sama Bu Direktur nih. Bu Direktur kan akan datang ke Lombok Barat 5 kali nih. Ya, mudah-mudahan Pak Kades ini bisa diajak. Oh nggak bisa. Saya akan bagi 121 desa lurah ini dihadir di 5 event Ibu itu gitu loh. Tapi kalau Pak Kades Pujonnya diajak, kalau enggak ya nanti saya berpikir ulang lagi. Tapi insya Allah saya akan sampaikan ke Pak Kadis PMD. Ya insya Allah. Pak Ajab. Insya Allah ya. Ya.
Ini mohon dicatat sebagai sebuah komitmen dari Iya, Bapak. jadi saya dengar juga bagus ya, insya Allah ya Pak Ajab ya, insya Allah. Ya. Kemudian Pak, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kades, saya yang paling gagah nih Bu Direktur, Pak Kades Senggigi, ya, Pak Mastur, SE. Bapak mau 11 desa mau diajak jalan-jalan ke Pujon Kidul, ya silakan, kan ada ADD-nya. Ya, berapa sih, sama-sama berapa, cuma sedikit, silakan. Ya, di jadwal komunikasi sama Pak, siapa nama saya lupa. Ya, silakan aja kapan, ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu buat Pak Kadis, luar biasa. Ya, baik. Terima kasih Pak Kadis. Baik, terakhir untuk Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Mastur pertanyaannya. Ini sering kali pertanyaan ini muncul dari para BUMDes, khususnya yang BUMDes punya homestay. Jadi karena pembiayaan ini targetnya untuk pemilik homestay, jadi untuk menghindari benturan kepentingan dan akan terjadi konflik di kemudian hari, baiknya mungkin pakai istrinya atau saudaranya gitu Pak. Jadi pemilik homestay siapa yang akan diberikan, karena itu akan jadi masalah di kemudian hari karena ada kebenturan kepentingan. Nanti akan berpihak untuk penyaluran homestay-nya gitu Pak. Kenapa yang ini 100 juta karena homestay Bapak sendiri gitu kan. Kenapa nanti homestay di pengajuan yang lain cuma 70 juta karena akan menjadi pertanyaan di kemudian hari. Mungkin secara simpelnya begitu Pak penjelasan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Waktu telah lewat 2 menit. Nah, oleh karena itu saya kira sudah tidak bisa lagi diperpanjang. Karena itu mari kita berikan aplaus dulu kepada para narasumber yang luar biasa. Silakan tepuk tangan dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, kami tidak akan menyimpulkan apa yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Tapi yang penting satu hal yang kami mohon itu adalah mohon semangat pada hari ini, malam ini, terus sampai di desa, kembali ke tempat masing-masing, semangat itu terus dikobarkan. Jangan sampai padam. Kalau Bapak Ibu ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan Bapak-Bapak Kadis masing-masing, monggo kami persilakan, begitu juga dengan Ibu Indria. Saya mohon Bapak Ibu untuk bersama-sama bagaimana membangun desa wisata yang kita cintai ini. Mudah-mudahan menjadi desa wisata yang luar biasa untuk Lombok. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama moderator Halus Mandala, mohon maaf yang sedalam-dalamnya bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dalam menjalankan tugas saya sebagai moderator. Terakhir saya mengucapkan terima kasih atas paparan Bapak Ibu yang sudah berkenan dan telah memberikan sesuatu kepada peserta. Mudah-mudahan itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya kira demikian, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Santi Santi Santi. Bapak Kadis, kebetulan Bapak Udi sudah hadir. Monggo silakan Bapak bincang-bincang. Terima kasih. Demikian, selamat malam. Mohon izin Bapak Ibu kita foto sebentar ya untuk dokumentasi. Izin kepada Ibu. Oke, foto dulu Bapak Ibu yang narasumber yang berada di atas stage. Mohon izin untuk maju ke depan sebentar Bapak Ibu. Foto dulu Pak, sebelah sini boleh Pak. Foto dulu Pak. Ya di sini aja Pak, di depan. Ya. Ibu Direktur, Pak Udi,
Baik, boleh kita berikan sekali lagi applause untuk Bapak Ibu narasumber kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber dan juga Bapak moderator, Bapak Dr. Halus Mandala M. Hum yang telah memimpin sesi terakhir kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara ini secara resmi, kami sampaikan bahwasannya ada satu sesi lagi yang tidak kalah penting, yakni penandatanganan komitmen dari 11 desa. Untuk itu nanti kami akan siapkan meja di depan panggung kepada lokal champion dan dari dinas atau yang mewakili juga kepala desa yang mewakili untuk menandatangani komitmen tersebut. Komitmen ini merupakan bentuk tindak lanjut. Untuk itu saya bacakan poin-poin yang termaktub dalam pernyataan komitmen, menyatakan bahwa berkomitmen yang pertama, untuk tetap menjaga keberlanjutan pengembangan desa atau kampung wisata pasca program kampanye Sadar Wisata 5.0. Yang kedua, untuk selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan terkait antara lain dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pengembangan desa atau kampung wisata. Ketiga, membangun desa atau kampung wisata dengan selalu melibatkan seluruh masyarakat, desa, atau kampung terkait. Yang keempat, untuk mengimplementasikan dan mengembangkan ilmu dan materi yang diperoleh selama mengikuti sosialisasi dan pelatihan Sadar Wisata 5.0 di desa atau kampung wisata. Poin kelima, untuk selalu membangun komunikasi dengan industri dalam rangka memperoleh bantuan pemasaran dan bantuan CSR. Yang keenam, untuk selalu berusaha mendapatkan dukungan dari aparat desa, terutama dukungan dana desa atau dari sumber anggaran lain atau APBDes. Dan terakhir yang ketujuh, untuk segera melakukan legalisasi dan memperbaharui SK kepengurusan pengelola desa atau kampung wisata. Demikian Bapak Ibu poin-poin yang termaktub dalam pernyataan komitmen. Untuk itu langsung saja kami undang dari Kabupaten Lombok Barat, dari Desa Pusuk Lestari, Desa Senteluk, Desa Gili Gede Indah, Desa Sekotong, dan Desa Buwun Mas. Mohon berkenan maju dari LC atau Local Champion, dari dinas atau yang mewakili dan juga kepala desa atau yang mewakili untuk maju ke depan menandatangani komitmen yang dimaksud. Silakan Bapak Ibu, perwakilan dari Lombok Barat, dari Local Champion, dinas yang mewakili, kepala desa atau yang mewakili, dari Desa Pusuk Lestari, Desa Senteluk, Desa Gili Gede Indah, Desa Sekotong, dan Desa Buwun Mas. Silakan Bapak Ibu. Oke, mohon untuk tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu karena setelah ini kita akan menutup acara secara resmi. Habis tanda tangan ini ada penutupan resmi dulu.
kami informasikan kepada Bapak Ibu setelah penandatangan komitmen, kita akan menutup acara Biannual Tourism Forum secara resmi. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu untuk tetap stay atau tinggal di ballroom ini sampai acara selesai. Ada yang nggak nginep, aku nggak coba nih batu. Ada yang nggak nginep, takutnya. Karena kan ini kepala dinas, kades sama pokter. Dekat aku dong, boleh nggak? Boleh. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini ada yang bertanya, ini komitmen apa sih sebenarnya yang ditandatangani ini? Mungkin belum tahu semua, terutama untuk ini apa kepala-kepala dinas. Jadi mungkin saya bacakan. Jadi di sini memang kami di tiap kegiatan bianual ini ada komitmen, khususnya dengan Kades dan juga LC. Satu, komitmennya menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk tetap menjaga keberlanjutan pengembangan desa kampung wisata pasca program kampanye Sadar Wisata 5.0. Kedua, untuk selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, antara lain dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam mengembangkan desa dan kampung wisata. Tiga, membangun desa atau kampung wisata dengan selalu melibatkan seluruh masyarakat desa atau kampung terkait. Empat, untuk mengimplementasikan dan mengembangkan ilmu dan materi yang diperoleh selama mengikuti sosialisasi dan pelatihan Sadar Wisata 5.0 di desa dan kampung wisata. Lima, untuk selalu membangun komunikasi dengan industri dalam rangka memperoleh bantuan pemasaran dan bantuan CSR. 6. Untuk selalu berusaha mendapatkan dukungan dari aparat desa, terutama dukungan dana desa dan dari sumber anggaran lainnya APBDes. 7. Untuk segera melakukan legalisasi dan atau memperbaharui SK Kepengurusan Pengelola Desa dan Kampung Wisata. Yang menyatakan di sini adalah LC-nya. Disaksikan dan diketahui oleh Dinas Pariwisata dan Kadesnya. Dari awal saya selalu bilang bahwa ini tidak akan berhasil tanpa ada dukungan stakeholder. Khususnya adalah stakeholder terkait langsung pariwisata, yaitu para kepala dinas pariwisata di kabupaten, desa wisata, sehingga seluruh program ini bisa sustain atau bisa berlanjut. Begitu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bertanya-tanya. Oke, baik, selanjutnya sesi foto. Kabupaten Lombok Barat ya. Ya, kita sesi foto bersama dulu dari Kabupaten Lombok Barat. Di sini aja ya. Gimana Mbak? Oh, nanti aja ya Bu ya. Oh iya, oke. Selanjutnya 6 desa berikutnya. Baik, selanjutnya dari Lombok Tengah dan juga Lombok Utara dan Lombok Timur.
Mohon kepada dari Desa Kuta, Desa Rembitan, Desa Selong Belana, Desa Gili Indah, Desa Medana, dan Desa Jerowaru untuk bisa maju ke depan dari lokal champion, dari dinas atau yang mewakili, dan juga dari kepala desa atau yang mewakili. Kami ulangi, mohon bersiap untuk penandatanganan komitmen selanjutnya. Dari Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, kami sebutkan kembali dari Desa Kuta, Desa Rembitan, Desa Selong Belana, Desa Gili Indah, Desa Medana, Desa Jerowaru. Desanya apa Pak? Jerowaru. Jerowaru. Dari Desa Gili Indah, Lombok Utara, Bapak Kepala Dinas, juga Ibu Kepala Dinas, izin Ibu juga Bapak Kepala Desa atau yang mewakili. Untuk bisa menandatangani pernyataan komitmen yang sudah disiapkan. Ya, dari Desa Gili Indah. Diwakili tadi sama stafnya, tapi ada. Perwakilan dari Dinas Desa Kuta. Oh, dinas, perwakilan dari dinas Lombok Utara ya? Lombok Tengah. Ada tapi yang datang ya? Ya, perwakilan dari Dinas Lombok Tengah. Ada yang bisa mewakili untuk menandatangani pernyataan komitmen dan juga perwakilan dinas dari Desa Kuta. Dan juga dari dinas atau yang mewakili Desa Selong Belanak. Kami tunggu perwakilan dari dinas. Boleh nyusul nggak? Masih dipanggil. Pegang dulu. Dari Lombok Barat maju ke depan foto bersama. Mbak, semuanya. Iya. Foto bersama di sini. Kenapa enggak sama lagi? Mbak, tadi kata Ibu bukan yang siapa yang mulai? Iya. Lagi pegang. Kecapean. Dari Pak Ibu atau kita? Dari kementerian Ibu atau nanti di foto Pak. Foto bersama. Izin berkenan. Ini semua lagi nih. Enggak usah ya? Tadi kayaknya ada nonton nih, enggak usah. Karena kan kita mau lanjut.
Baik Bapak Ibu, mohon untuk tidak keluar dulu. Bapak Ibu yang berada di luar ruangan mohon untuk segera masuk ke ruang acara karena kita akan menutup kegiatan secara resmi. Mohon kepada Bapak Ibu yang berada di luar ruangan untuk segera memasuki ruangan karena acara penutupan akan segera kita mulai. Izin Ibu Direktur, bisa kita mulai acara penutupannya? Baik, Bapak Ibu selanjutnya kita akan menutup sesi kegiatan Biennial Tourism Forum secara resmi. Akan ditutup langsung oleh Ibu Direktur Pengembangan SDM Pariwisata, perkenan dengan hormat, Ibu Florida Pardosi, kami silakan. Apakah sudah bisa kita tutup? Baik, selamat malam semuanya. Luar biasa memang hari ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Salam sehat, masih sehat? Puji Tuhan, masih semangat? Oke, yang terhormat Bapak Ibu sekalian, di sini ada para Kepala Dinas Pariwisata dari 3 kabupaten, juga yang terhormat para narasumber yang sungguh luar biasa. Juga para kades yang ada, dan yang terakhir adalah local champion. Applause buat Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaannya, kita bisa menyelenggarakan biennial sampai malam ini, dan Bapak Ibu semua masih stay di sini. Luar biasa. Sedikit saja yang ingin saya sampaikan, sebetulnya saya tadi lebih senang andai kata saya ditemani dari pagi di sini bersama kolega kami atau perpanjangan tangan kami di daerah, yaitu para kepala dinas pariwisata. Jujur, karena memang isu yang diangkat adalah tapi dikarenakan memang pasti banyak hal yang tidak memungkinkan para kadis untuk hadir, apa boleh buat. Tapi mungkin inilah euforia yang terjadi biasanya di daerah, bahwa teman-teman Pak Kadis, Bu Kadis, semangat para Kades dan LC luar biasa, Bu. Jadi mungkin saya sampaikan sedikit saja bahwa forum ini kita buat adalah sebenarnya 3 hal. Satu adalah bagaimana kita bisa menjaga program KSW 5.0 ini bisa sustain sebenarnya. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman di desa wisata, baik para kades dan juga LC, bisa mendapatkan informasi tentang akses pembiayaan dan dukungan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bagaimana media ini bisa dijadikan ajang untuk membuka networking dan jejaring. Yang keempat sebenarnya ada, sama yang kami alami dengan yang dialami di Pemda. Kenapa forum ini diadakan? Isunya satu, yang tadi saya sampaikan di pembukaan, tidak lain adalah resources yang terbatas.
baik waktu, SDM, dan yang terakhir anggaran. Semua ini disampaikan oleh kepala dinas dan saya tadi di depan. Tapi apakah kita mau berpangku tangan? Tidak. Forum inilah yang kita anggap bisa mewakili ketiga masalah di atas tadi. Betul tidak? Bahwa saya tadi mengundang, terima kasih para narasumber yang luar biasa dari Traveloka yang juga sudah berkoordinasi, komunikasi, membuka ruang untuk dukungan. Terima kasih juga buat Astindo yang nanti akan memasarkan juga berusaha untuk mempromosikan desa wisata di 11 desa wisata yang sudah terintervensi dengan kegiatan kita. Yang menarik juga tadi ada Wika Wijaya Karya yang juga membuka ruang sebenarnya untuk dukungan baik itu sponsorship, CSR maupun TJSL ya. Juga di sini tadi ada Langit Biru, terima kasih Pak. Saya berharap dengan networking Bapak bisa membawa corporate yang menjadi mitra Bapak supaya bisa memberikan pelatihan di 11 desa atau 19 desa yang akan datang. Ini penting sekali Pak, karena isunya tadi adalah keterbatasan anggaran. Juga tadi ada PT Air Minum Giri Menang juga sudah membuka ruang itu khususnya buat di kota Mataram dan di Lombok Barat ya tadi. PLN luar biasa, bahkan langsung berkomunikasi. Betul Ibu? Nah, terima kasih PLN Pusat, saya terima kasih sekali Bapak sudah membuka ruang untuk dukungan kepada desa wisata. Dan yang terakhir Bank Syariah NTB tadi meminta data 11 desa. Hormat saya, rasa terima kasih saya yang tidak terhingga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mau berbuat program dan membantu program nasional untuk menjadikan desa wisata sebagai sumber peningkatan perekonomian yang dimulai dari desa. Tepuk tangan buat para narasumber. Begitu juga dengan teman-teman dari akademisi. Terima kasih Ibu, terima kasih Poltek Par Lombok. Tidak henti-hentinya saya meminta supaya bisa mengalihkan program-program untuk pemberdayaan masyarakatnya kepada desa-desa yang sudah terintervensi oleh kegiatan ini. Merinding sebenarnya. Terima kasih Pak Udi yang tidak lelah-lelahnya untuk bersama kami, sudah ke 65 desa mungkin Pak Udi bersama kami untuk memberikan motivasi dan semangatnya Pak Udi ditangkap Pak oleh teman-teman tadi dari desa wisata yang menginginkan secara khusus mendatangkan Pak Udi untuk memberikan semangat lagi, betul tidak? Bahkan mau benchmark Pak ke tempat Bapak. Silahkan ini dari 11 desa plus 19 desa, di sini ada 30 desa yang akan ke Pujon. Terima kasih. Jadi Biennale ini adalah seperti saya tadi sebagai ajang untuk mempertemukan sebenarnya desa wisata dengan para stakeholder atau stakeholder atau pentahelix yang mempunyai dana CSR, sponsorship, CJSL atau akses pembiayaan lainnya. Jadi mudah-mudahan dengan
biannual ini akses komunikasi, koordinasi, dan networking jejaring bisa langsung di follow up oleh Bapak Ibu sekalian, bahkan juga bisa langsung ditangkap sebenarnya oleh Bapak Kadis semua, bahwa ini ada peluang untuk mendukung pengembangan atau program desa wisata di tiap kabupaten. Mumpung anggaran kita, bukan mumpung anggaran Pak, dikarenakan keterbatasan anggaran kita, kenapa tidak kita minta kolaborasi dari teman-teman. Sekali lagi mungkin terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas dedikasinya, terima kasih atas kesamaan persepsinya, dan terima kasih untuk bersama-sama kami membangun desa wisata. Mungkin tidak berlama-lama juga komitmen sudah ditandatangani. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup dengan resmi, saya tanyakan ke para kadis yang 19 desa yang ada di sini, di luar dari 11 desa angkat tangan. Yang 19 desa, saya tanyakan, apakah kita sanggup untuk lanjut meeting bersama saya di sini 19 desa bersama saya? Kalau saya orangnya grecep, geber, gaspol. Siap. Jadi mohon kepada Bapak Ibu sekalian, para kades 19 desa yang akan diintervensi oleh kegiatan sosialisasi sadar wisata di 2023, mohon stay di sini untuk rapat koordinasi bersama saya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya sudah tawarkan apakah siap atau tidak, dan siap, mohon untuk stay di sini. Dan untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, terima kasih atas perkenan Tuhan Yang Maha Esa sajalah bahwa kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan harapannya bisa tepat manfaat, tepat sasaran untuk membangun Indonesia dimulai dari desa wisata. Dan secara resmi biannual dan saya secara resmi akan menutup biannual ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, boleh kita sekali lagi berikan aplaus untuk Ibu Direktur kita. Terima kasih Ibu, semoga Ibu sehat selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala aktivitasnya. Amin. Baik Bapak Ibu, demikianlah seluruh rangkaian acara Biannual Tourism Forum tahun 2023 yang dilaksanakan di Lombok telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara pada hari ini sampai selesai. Dan kami dari panitia memohon maaf jika ada kesalahan atau hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, selain dari 19 desa wisata, akan ada briefing sosialisasi, nanti akan dibacakan oleh Mbak Vidi. Dan untuk Bapak Ibu yang di luar dari 19 desa, kami persilakan untuk istirahat dan sebelumnya melakukan administrasi di depan ballroom oleh panitia. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya. Bravo untuk kita semua, sukses untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut aja ya. Mbak Vidi, kita lanjut. Mungkin di row ini saja atau di mana? Izin Bapak Ibu untuk yang 19 desa Recording stopped. untuk bisa berkumpul di sisi sebelah kanan karena kita akan memulai briefing. Yang pertama adalah Desa Senggigi, Desa Meninting, Desa Buwun Sejati, Desa Pemenang Barat, Desa Kerujuk, Desa Sigar Penjalin, Desa Sokong, Desa Tanak Song, Desa Mertak, Desa Bilibante, Desa Mekarsari, Desa Penujak, Desa Pelanggan, Desa Batu Putih, Desa Sekaroh, Desa Serewe, Desa Taman Loang Balok, dan Desa Bonjeruk. Kepada nama-nama desa yang sudah disebutkan, dimohon untuk bisa berkumpul di sisi sebelah kiri di dua area round table ini. Baik dari Kepala Kades maupun dari perwakilan. Ya.
apa di centangnya? Ini Bapak centang ya? Iya. Yang mana? Desa Sengkol. Oh iya, udah. Sendiri Pak. Oh, saya Pok Darwis. Kalau dari kepala desa bisa. Oh, oke. Soalnya tadi infonya nggak ada. Oh, juga orang yang nggak ada. Tadi saya baca ya. Jadi Oh, oke. kalau itu masuknya dusun dia. Jadi yang masuk itu desa Talasong itu masuk desa Jenggala. Oh, oke nanti. Sama yang sedikit juga ya. Siap. Siap. Ya, Bagi Bapak yang tadi sudah disebutkan boleh diisi juga di meja sebelah sini atau di belakang. Silakan untuk menempatkan tempat duduk di kursi yang telah tersedia. Sudah lengkap semua? Izin boleh saya absen ya Bapak Ibu ya. Desa Senggigi, berapa orang Pak? Oke. Desa Meninting, ya. Desa Buun Sejati, oke. Desa Pemenang Barat, Pemenang Barat, Desa Pemenang Barat sudah hadir? Oke siap. Desa Kerujuk. Desa Menggala ini bukan Kerujuk. Oh, oke, nanti kita sekalian ini ya Bu ya, memfinalkan nama-namanya ya. Wisatanya berada di Kerujuk itu. Oh, oke, siap, siap. Desa Sigar Penjalin, Desa Sokong, Desa Jenggala ya Bu ya?